Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, karunia, anugerah yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak mampu kita merincinya satu persatu. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan cara menjalankan perintahnya, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Salah satu bentuk dari rasa syukur kita adalah apa yang sedang dan telah kita lakukan, sholat maghrib berjamaah. Semoga itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan nikmat yang lebih utama lagi, kalau seandainya amal ibadah yang kita lakukan ini dicatat sebagai pahala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah ini dengan sempurna seluruhnya, tanpa ada yang disembunyikan, tak ada yang dikurangi, tak ada yang dirubah. Karena jasanya kita menjadi hamba-hamba yang beriman, maka hendaknya kita memupuk, memelihara iman kita ini dengan mengikuti apa-apa yang telah ditunjukkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, menjaga segala amal perbuatan kita, mencontoh perilakunya, mencontoh akhlaknya, menteladani ibadahnya dan muamalahnya kepada manusia di sekitar kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beriman, menjadi orang umat Nabi Muhammad SAW yang kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quran. Kita akan membahas surat Al-Asr, surat yang pendek yang biasa kita hafal, favorit kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, surat yang pendek, surat yang favorit yang sering kita hafal, kita baca, dan anak-anak kecil pun membacanya. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan mereka saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Surat ini menurut jumhur ulama adalah surat Makkiyah, diturunkan di periode Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat yang pendek, yang ringkas, tapi maknanya luas, maknanya mencakup seluruh teori kehidupan,
yang hendaknya dijalankan oleh manusia. Kalau ibaratnya ada buku petunjuk, ada salah satu produk alat, entah itu televisi, entah itu HP, entah itu radio, entah itu alat elektronik, ketika penciptanya membuat alat itu, dia membuat buku petunjuknya. Ayat yang singkat, surat yang singkat ini, yang terdiri hanya 3 ayat ini, menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan, lau tadabbaron nasu hadi surah aw sa'athum lawasa'athum. Kalau seandainya manusia itu mau mentadaburi surat yang pendek ini, surat Al-Asr ini, lawasa'athum, cukup baginya untuk menggapai kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan dunia dan sebagai bekal untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Cukup teori. Maka agama Islam ini mudah. Semua orang dari kalangan, bahkan diturunkan di bangsa yang ummi, dan nabinya juga ummi, bisa difahami, bisa dimengerti, bisa diamalkan, dan terbukti sudah bisa dipraktekkan dalam generasi terbaik para sahabat, masyarakat generasi yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, dari bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya surat Al-Asr karena di awal ayatnya wal asr, demi masa, demi waktu. Kemudian surat ini diantara keutamaannya dijadikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai syiar. Syiar itu apa? Lambang, slogan. Dalam sebuah riwayat disebutkan an Abi Madinah Abdullah bin Husnin Ad-Darimi annahu qala kana rajulani, dulu ada 2 orang min ashabi Rasulullah SAW, dari sahabat Nabi SAW, idza iltaqaya lam yatafarraqa atau lam yaftariqa. Kalau mereka berdua, 2 sahabat ini bertemu, tidak akan berpisah, illa ala an yaqra'a ahaduhuma alal akhar surat al-asr. Nah, ila akhiriha. Kedua orang sahabat ini ketika bertemu tidak akan pergi, tidak akan berpisah kecuali membacakan lebih dahulu surat Al-Asr ini, satu kepada yang lain membalas membacakannya. Tsumma yusallimu ahaduhuma, kemudian saling mengucapkan salam alal akhar, kepada yang lain. Jadi sudah kebiasaan dari para sahabat surat Al-Asr ini dibacakan ketika orang mau berpisah atau pertemuan yang sudah diakhiri. Kalau di zaman di kita mungkin masih terjaga tradisi itu di mana ini? TPQ, ya kan? Kalau mau pulang baca surat wal asri, iya kan? Wal asri innal habis senengin temen kalau sudah baca wal asri mau pulang, tandanya mau pulang. Nah, ternyata dari dulu sahabat juga membacanya untuk ketika mau berpisah satu dengan yang lain. Surat yang sangat singkat ini menjelaskan bagaimana teori kehidupan, bagaimana orang menjalani kehidupan di dunia ini. Surat ini menjelaskan dengan singkat, dengan 3 ayat yang sederhana, yang ringkas, yang bisa difahami oleh mayoritas manusia semuanya. Menjelaskan jalan menuju kebahagiaan, keselamatan, cara hidup
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kunci kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Semua orang itu rugi kecuali mempunyai 4 ciri tadi. Illal ladzina amanu, punya iman, wa amilus solihati, beramal soleh, kemudian berwasiat, wa tawasau bil haqqi, berwasiat, berdakwah, nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, yang keempat nasihat menasihati dalam kesabaran. Simple, sederhana, ringkas, tapi kalau kita jabarkan ini menjadi sesuatu yang luas, yang mencukupi. Tadi disebutkan dalam ucapan Imam Syafi'i, cukup sebagai pelajaran bagi orang yang beriman untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita akan membahas tentang wal asr. Apa itu wal asr? Wal asr artinya sumpah demi masa. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, boleh dengan makhluknya, boleh dengan nama-nama Allah. Kalau kita yang bersumpah harus dengan nama Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita manusia bersumpah dengan selain Allah. Karena yang diucapkan dalam sumpah itu salah satu bentuk pengagungan, mengagungkan sesuatu, menganggap itu sesuatu yang istimewa, yang punya nilai yang tinggi, yang patut dihormati. Maka kalau manusia, hamba yang bersumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama makhluknya yang mempunyai kedudukan, yang dianggap ada kedudukan istimewa, yang penting, baik itu dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Banyak, wal asri, wal duha, wal laili, wal fajr. Wal asri, demi waktu. Wal duha, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Wal laili, demi waktu malam. Keagungan waktu ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat yang mengawali sumpah ini. Wal asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya ini al-insan, manusia, itu ada alif lamnya. Kalau dalam bahasa Arab ini alif lam al-jins, menunjukkan seluruh jenis manusia itu dalam kerugian. Semuanya rugi. Ada yang membatasi, yang rugi ini cuman yang kafir saja. Karena nanti setelahnya ada pengecualian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tapi ada yang memahami semua, bahkan yang beriman pun akan rugi, bahkan yang bertakwa pun akan menyesali kerugiannya. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini pengecualian pertama. Sebetulnya ini urut, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Sebetulnya itu sudah dicakup di awal. Ini kan 4 hal. Illal ladzina amanu, kecuali orang itu yang beriman. Pengertian iman, kalau iman itu disebutkan, lafal iman kalau itu disebutkan sendiri, maka akan mencakup iman dan Islam, keyakinan di dalam hati dan amal
perbuatan manusia. Tapi di sini dipisah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Ada lafal amal soleh. Berarti iman di sini pengertiannya hanya tentang amalul qalb. Amalan hati saja, keyakinan, keimanan di dalam hati. Kemudian kecuali dia yang beriman. Padahal itu kalau mutlak yang namanya iman itu tidak hanya keyakinan saja. Kalau orang yakin saja tidak dianggap sebagai beriman. Buktinya iblis laknatullah itu ya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman. Tapi keimanannya hanya dalam keyakinan saja, tidak diwujudkan dalam amalnya. Orang-orang musyrik itu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki. Tapi keimanan mereka tidak bisa menyelamatkan karena amalnya tidak sesuai. Wa amilus solihati. Maka selanjutnya amal soleh aslinya termasuk dalam keimanan. Wa tawasau bil haqqi, dan nasihat menasehati dalam kebenaran. Nasihat menasehati dalam kebenaran itu juga bagian dari amal soleh. Ini kan pengkhususan. Iman secara besar umum, dikhususkan lagi amalan anggota tubuh dikhususkan lagi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan nasihat menasihati dalam kesabaran juga bagian dari amal soleh. Sebetulnya itu lafdzul am, kemudian khos, menjelaskan yang umum, kemudian yang khusus, yang rinci. Kemudian kita akan membahas satu persatu. Wal asr, demi masa. Ada beberapa penafsiran. Yang pertama, wal asru itu ad-dahru, sama masa, waktu. Seluruh waktu, demi waktu yang semua kejadian, semua perbuatan, semua peristiwa terjadi di dalam waktu tersebut. Waktu adalah terjadinya semua kejadian, perbuatan, amalan manusia. Dalam beriringnya waktu, berjalannya waktu itu kita akan mengalami pergantian siang dan malam. Ada kesedihan, ada kebahagiaan, ada kesulitan, ada kemudahan, ada kemiskinan, ada kecukupan. Semuanya silih berganti dalam berjalannya waktu. Dalam surat Al-Furqan ayat 62 dijelaskan, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malam dan siang silih berganti. Untuk apa tujuannya? Liman arada ayyadzakkara, bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Au arada syukuro, atau dia mau bersyukur, mensyukuri segala nikmat. Dan waktu itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita, umur kita adalah modal utama kita. Kalau nggak ada umur kita nggak punya modal untuk beramal, untuk hidup di dunia ini. Maka modal utama kita adalah waktu ini. Ini penafsiran pertama. Seluruh waktu, dari awal penciptaan sampai akhirnya, yang terjadinya segala kejadian silih berganti, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang mencaci maki waktu. Nabi SAW bersabda, la tasubbud dahra, jangan kalian mencaci maki waktu. Fa innallaha huwa ad-dahr, karena Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan waktu ini, menciptakan masa waktu, sehingga terjadilah semua peristiwa yang ada di alam semesta ini. Nah, ini yang pertama. Kenapa yang dimaksud waktu, masa, kok yang dipakai asr?
Ini kan pengkhususan. Karena lafal ad-dahru, yang dimaksud ad-dahru, waktu secara umum. Kenapa yang dimaksud ad-dahru tapi dipakainya al-asr? Karena ad-dahru, ini kalau dalam orang Arab ad-dahriyah, itu orang yang memahami kehidupan ini materialistis. Jadi kehidupan ini hanya di dunia ini saja. Hidup itu ya di dunia ini saja. Kalau kita sudah mati ya sudah dikubur, selesai. Gak ada urusan lagi dengan dengan hisab, dengan amalan kita. Gak ada tanggung jawabnya. Sudah dikubur, hancur, jadi tulang belulang, jadi tanah, dimakan cacing, gak ada urusannya, sudah selesai. Ini menurut orang yang menganut materialisme, yang mereka akui, yang mereka lihat, yang mereka pikirkan hanya materi saja. Ini penafsiran pertama. Penafsiran berikutnya sama modelnya kayak tadi, yaitu pengkhususan. Penafsiran yang kedua, al-asru adalah al-lail wan nahar, malam dan siang. Sama artinya, tapi ini pembatasan. Al-asru wal asri, demi waktu malam dan siang, demi pergantian malam dan siang, demi pergantian siang dan malam, perputaran hidup, semua kejadian yang terjadi di muka bumi. Maka ada waktu-waktu yang istimewa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wal asr, wad duha, wal laili. Ini yang disebutkan berarti punya keistimewaan. Tidak ada di dalam Al-Quran wal maghrib, gak ada. Wal isya, gak ada. Karena ada hikmah yang tersembunyi di dalam waktu-waktu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau di dalam wal asri, itu wal asri, kemudian ini kan ibaratnya kalau sebuah narasi, karangan, cerita, itu yang pertama diungkapkan adalah judulnya. Yang di tengah adalah konfliknya, masalahnya, inti permasalahannya. Wal asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia adalah dalam kerugian. Yang akhirnya, yang ketiga, ayat ketiga adalah solusinya, penyelesaiannya. Runut kalau dalam Al-Quran. Nah, bedanya dia wal asri dan wad duha. Wal asri diiringi dengan kata innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Jadi setelah menunjukkan waktu asar, setelahnya diberi ancaman. Nah, kamu manusia sesungguhnya semuanya rugi. Kesedihan, bukan kegembiraan. Beda dengan wadduha. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi waktu malam ketika sedang tenang-tenangnya gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu juga tidak membencimu. Ini kabar gembira. Bukan bukan kesedihan seperti yang digambarkan dalam wal asr. Nah, kalau wal asr itu menggambarkan kesedihan lebih dahulu, kemudian solusinya. Demi waktu asar, kemudian tadi demi masa, kemudian penafsiran kedua demi waktu malam dan siang. Yang ketiga wal asr, yaitu demi waktu asar, waktunya. Nanti ada penafsiran demi waktu asar, ada penafsiran tentang sholat asar. Yang ketiga penafsiran demi waktu asar. Karena waktu asar inilah yang nanti akan ada penjelasan lanjutan umur manusia, umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar ini karena mempunyai kelebihan, keistimewaan bahwasanya
kalian manusia umurnya sudah dekat, sudah asar menjelang maghrib, maka kalian semua itu dalam keadaan rugi. Periksa diri kalian masing-masing. Kenapa bersumpah dengan waktu asar? Ada yang mengambil hikmahnya. Karena waktu asar itu ketika semua pekerjaanmu sudah selesai, ketika perdaganganmu sudah hampir selesai, ketika kalian pertanianmu, kerjaanmu, perdaganganmu, bisnismu, kegiatanmu sudah selesai, waktunya kamu kembali pulang ke rumah. Keluargamu sudah menunggu di sana, meminta hasil dari kerjamu, meminta nafkah darimu. Itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat, waktumu sudah asar, tinggal menunggu maghrib. Apa yang kalian lakukan selama ini sudah tinggal menunggu waktu perhitungan. Apakah kalian rugi atau beruntung? Waktumu sudah dekat. Dalam surat Al-Anbiya ayat pertama disebutkan iqtarabat linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat waktu manusia untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisabuhum wa hum fi ghaflatin, dan mereka dalam keadaan lalai, lupa mengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahum fi ghaflatin murid, dan mereka berpaling dari kehidupan akhirat. Waktumu sudah dekat, tinggal dihitung. Kamu kalau pulang ke rumah, perdaganganmu hari ini untung apa rugi? Modalmu berapa? Hasilmu berapa? Ini penafsiran ketiga. Wal asri, demi waktu asar. Yang keempat, wal asri, demi sholat asar. Karena sholat asar ini diantara sholat yang disebutkan di dalam Al-Quran secara khusus. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Hafidhu ala sholawati was sholatil wusto. Jagalah sholat-sholat kalian seluruhnya, sholat 5 waktu, was sholatil wusto, dan sholat wusto. Sholat wusto ditafsirkan dengan sholat asar. Kenapa sholat asar ini disebutkan? Karena ketika waktu asar tadi, orang sudah pulang dari pekerjaannya, atau bahkan ada yang belum selesai pekerjaannya, sedang menghitung hasilnya, sedang capek-capeknya, maka banyak orang yang lalai. Asarnya terlambat, asarnya terlalaikan, terlupakan. Ada yang ditinggal tidur istirahat, ketiduran sampai waktu maghrib, hilang waktu asar. Ada yang masih sibuk, belum selesai pekerjaannya, ditunda-tunda sampai lalai dari waktu yang utama. Nabi SAW bersabda, man fatathu sholatul asri faka'anna mawatara ahlahu wa malahu. Barang siapa yang kehilangan sholat asarnya, maka seakan-akan ia kehilangan keluarga dan hartanya, hilang semua. Bahkan kita diperintahkan di dalam Al-Quran ketika mau menyumpah seseorang, mengadili seseorang, mengambil sumpahnya, diutamakan saksi itu tahbisunahuma, 2 saksi itu kamu tahan, mimba di sholah fayuksimani billah, setelah sholat. Nah, sholat yang di sini yang dimaksud adalah sholat asar. Setelahnya fayuksimani billah, kemudian mereka berdua diminta bersaksi, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena agungnya sholat asar ini. Yang ketiga adalah wal asri, demi waktu hidupnya Nabi SAW. Sejak Nabi Muhammad SAW hidup, lahir di dunia, atau sejak diangkat menjadi nabi dan rasul sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, itu diumpamakan waktu asar sampai maghrib. Itulah zaman umur umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi SAW bersabda, innama baqaukum fi man salafa qablakum minal umam kama baina salatil asri ila ghurubis syams. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Sesungguhnya umur kalian di dunia ini, kalau dibandingkan, diumpamakan bahwa kehidupan ini sepanjang hari, sepanjang satu hari, seluruh umat manusia itu hidupnya satu hari dari pagi sampai sore, maka umur kalian ini dibanding umat-umat sebelum kalian, fiman salafa, dibanding dengan orang-orang salaf. Salaf itu yang sudah mendahului kalian, qablakum minal umam, sebelum kalian dari umat-umat terdahulu, kama baina sholatil asri ila ghurubi syams. Umur umat Nabi Muhammad ini antara sholat asar sampai terbenamnya matahari, sedikit, tinggal endingnya. Makanya Nabi SAW bersabda, antara aku dan hari kiamat seperti dua jari ini, satu waktu yang pendek, singkat. Nah, ini tentang penafsiran wal asri, bahwasanya umur manusia sudah menjelang habis, kiamat sudah dekat. Kapan dekatnya? Ya setelah Nabi Muhammad diutus, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Yang setelah itu tidak ada Nabi lagi. Setelah itu tinggal menunggu hari kiamat. Penafsiran yang terakhir itu ada kata-kata yang disembunyikan atau mahdhuf. Karena yang dimaksud adalah warabbil asr, dan Tuhan yang menguasai waktu asar. Tapi ini penafsiran yang tidak terlalu kuat pendapatnya, walaupun disebutkan dalam kitab tafsir. Dan yang dirojihkan dari seluruh 6 pendapat itu, yang pertama adalah ad-dahru, masa demi waktu. Yang kedua tadi al-lail wan nahar, demi waktu malam dan siang. Yang ketiga demi waktu asar. Yang keempat demi sholat asar. Yang kelima waktu antara diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir dari umat ini, sampai hari kiamat. Yang keenam warabbul asr, dan Tuhan yang menguasai waktu asar. Yang dirojihkan adalah pendapat pertama, yang makanya kita selalu mendengarnya sebagai wal asr, demi masa, karena itu mencakup semuanya. Siang dan malam masuk dalam waktu seluruhnya. Waktu asar masuk di situ juga. Waktunya Nabi SAW diutus sampai hari kiamat juga masuk dalam demi masa, demi seluruh waktu. Nah, ini demi masa, demi waktu. Wal asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Makhluk Allah yang agung. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian, semuanya rugi. Tadi ada 2 pendapat mengatakan yang rugi hanya orang yang kafir saja, karena setelahnya illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tapi ada yang mengatakan yang rugi semuanya, bahkan orang yang beriman juga akan merasakan kerugian. Innal insana. Nah, di sini ada 3 penegasan inna. Kalau dalam bahasa Arab harfu taukid, penegasan. Al-insana, sesungguhnya manusia. Lafi, lamnya juga taukid, menegaskan. Fi harfu jar, artinya di dalam. Jadi sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, artinya kayak tenggelam, dikelilingi kerugian. Kerugian itu meliputi seluruh kehidupannya. Dia tidak bisa lepas dari kerugian di dunia ini. Semuanya. Innal insana, sesungguhnya manusia. Nah, ini penegasannya sampai 3 kali, menunjukkan bahwa ini sangat penting, sangat peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, di dalam kerugian.
Al-insana manusia, di sini pakai alif lam menunjukkan semuanya, tidak terkecuali. Semua manusia rugi. Nah, baru kemudian khusrin, kerugian ini nakirah, tidak pakai alif lam, menunjukkan seriusnya, menunjukkan sangatnya, kebesarannya, sangat rugi. Baru kemudian pengecualinya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian karena mereka lalai dari apa yang sebenarnya tujuan penciptaan mereka. Kehidupan mereka di dunia seharusnya itu untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Tetapi mereka lalai, kemudian tenggelam, terjerumus, tertipu dengan kehidupan dunia, maka dia mengalami kerugian. Sesungguhnya manusia semuanya rugi dari perdagangannya, pangkatnya, jabatannya, kehidupannya, rumahnya, hartanya, kepandaiannya, kecerdasannya, kedudukannya, semuanya rugi. Tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya kalau tidak bisa menyelamatkannya kelak di akhirat. Nah, kemudian bisa dikatakan semua manusia itu rugi. Nah, ini diumpamakan dengan perdagangan secara fisik materi. Rugi itu bagaimana? Kalau dalam istilah dagang, modalnya habis tapi uangnya tidak kembali. Kalau kita berdagang modalnya 1 juta, barangnya habis tapi uangnya yang kembali cuma 800.000, rugi. Atau lebih kurang lagi, cuman barangnya habis, dagangannya habis, tapi uangnya cuma 500.000, tambah rugi lagi. Atau rugi sama sekali, modalnya 1 juta dibuat barang dagangannya habis, maka uangnya nggak ada sama sekali, lebih rugi lagi. Maka ada orang yang mengumpamakan kerugian ini atau umur kita ini, modal kita, waktu kita ini, umur kita ini diumpamakan seperti apa? Orang jualan es batu, laku nggak laku, habis. Umur kita digunakan nggak digunakan pasti habis. Apakah kita mau menggunakan untuk kebaikan atau keburukan, pasti akan habis waktunya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, kemudian seluruh kerugian ini dikecualikan. Padahal manusia diciptakan dengan modal yang banyak. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Diberi akal, diberi naluri, diberi kecerdasan, bisa menguasai dunia ini. Tapi kalau akalnya digunakan untuk mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, bermaksiat kepada Allah, maka dia akan rugi. Tsumma radatnahu asfala safil. Kami kembalikan menjadi orang yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari binatang kalau akalnya tidak digunakan. Sama endingnya kalau di dalam surat Wat-Tin tadi, ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Ini tentang kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi kecuali mempunyai 4 perkara. Illal ladzina amanu, kecuali dia orang yang beriman. Modal pertama adalah iman. Kalau orang tidak mempunyai keimanan, maka kayak tadi disebutkan, sesungguhnya keimanan ini modal yang pertama
yang paling utama. Yang lain mengikutinya. Kalau orang kaya raya, cerdas, berkuasa, raja di dunia sekalipun, kalau tidak ada keimanan di dalamnya, rugi dan tidak ada yang bisa membantunya. Makanya kalau kehilangan keimanan ini, dunia seisinya pun tidak bisa menolongnya. Sekaya-kayanya orang di dunia ini, apa sih yang bisa dikuasai? Paling banyak hartanya, triliunan hartanya, uangnya, banyak perusahaannya. Tidak menguasai satu negara, tidak menguasai satu benua. Disebutkan dua kerugian yang disesali manusia. Orang-orang yang kafir ini dalam surat surat Ali Imran ayat yang pertama, surat Al-Maidah ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum walahum adzabun alim. Ini masih rendah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak punya keimanan. Lau anna lahum, kalau mereka mempunyai ma fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi ini miliknya. Tadi orang yang kaya raya, sekaya-kayanya orang di dunia belum bisa menguasai satu negara. Kalau orang itu menguasai bumi seisinya, wa mislahu ma'ahu, dan ada bumi yang lain seisinya juga dia punya. Dua bumi dan seluruh isinya dia punyai. Liyaftadu bihi, untuk menebus dirinya karena dia tidak beriman, karena dia kafir, maka harus disiksa, pengen menebus. Kalau di dunia menyuap supaya dibebaskan dari hukuman. Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk menebus dirinya dari azab di neraka di hari kiamat. Ma tuqbila minhum, tidak akan diterima. Dua bumi seluruh isinya, kekayaannya, untuk menebus dirinya satu orang tidak diterima. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang sangat pedih. Surat Al-Maidah ayat 36. Yang kedua, nah ini lebih dahsyat lagi. Berapa sih harga keimanan kita? Kalau ada orang yang bertanya, harga keimanan itu berapa? Kok ada yang menjualnya hanya karena sekerdus mie, ada yang karena sekarung beras, ada yang karena uang yang sedikit menjual keimanannya. Berapa harga keimananmu? Sesungguhnya di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, tidak beriman, mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walaw iftadadi. Maka fala yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima tebusan dari salah seorang mereka, dari salah seorang kafir. Satu orang ini ingin menebus dirinya, mil'ul ardi dhahaba walau iftadadi, pengen menebus dirinya dengan sebesar bumi ini isinya emas semua. Emas sebesar bumi ini, kalau tadi dua bumi dengan seluruh kekayaannya, ini enggak, bumi ini semuanya emas, seluruh bumi ini emas, untuk menebus satu orang saja keluar dari azab api neraka, tidak bisa diterima. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftadabi, tidak akan diterima tebusan dari mereka, salah seorang dari mereka, untuk menebus dirinya dari seluruh bumi ini berisi emas. Ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin, bagi mereka adab yang sangat pedih dan mereka tidak ada yang bisa menolongnya, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Ilal ladzina amanu, modalnya iman. Tapi iman ini harus diiringi dengan amal soleh tadi. Wa amilus solihati.
Makanya kalau kita pingin husnul khotimah, modalnya yang awal adalah akidah yang benar, yang lurus. Kalau keimanan itu masih kecampur dengan kesyirikan, juga tidak bisa menyelamatkan kita. Maka kalau pingin kita hidupnya husnul khotimah, modal utamanya akidah, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara gampang teorinya ya rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Memenuhi rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati, dan beramal soleh. Tidak ada manfaatnya iman kalau tidak beramal soleh. Begitu juga tidak ada manfaatnya amal soleh. Sekaya apapun manusia, sedermawan apapun manusia, tidak akan beruntung kalau tidak punya keimanan. Walaupun punya jasa yang banyak. Makanya orang-orang liberal mengatakan, wow, berarti Thomas Alva Edison itu ya masuk surga karena jasanya besar. Ini umat manusia semuanya memanfaatkan lampu ini. Tapi dia tidak punya keimanan. Kalau dalam teori ayat ini, surat ini, maka dia tidak beruntung. Dia rugi. Kecerdasannya tidak membawanya kepada keselamatan, kepada keberuntungan. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Makanya kemarin kita membahas surat Al-Mu'adzah. Saya sebutkan salah satu penyesalan manusia ketika di akhir hayatnya, ketika mau dicabut nyawanya, digambarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian mau menjemput salah seorang di antara mereka, mereka mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Pengen apa? La'ali a'malu sholiha, saya pengen beramal soleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Menyesal, tapi penyesalannya terlambat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, sekali-kali tidak. Kalaupun kalian dikembalikan, kalian tetap akan beramal maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan, mengikuti hawa nafsu. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah ucapan yang diucapkan saja, alasan saja. Kalaupun kalian dikembalikan ke dunia, maka kalian akan berbuat kemungkaran lagi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka barzakh, alam barzakh, alam kubur, sampai hari kiamat. Bagi yang kafir, siksaan sejak di alam kubur sampai hari kiamat, sampai menunggu nanti hisab di hari kiamat, sampai endingnya di neraka. Bagi orang yang beriman, ketenangan di alam kubur, kebahagiaan yang menyeliputinya. Ini amal soleh. Makanya yang tadi pengertian, yang rugi ada yang mengatakan khusus orang yang kafir saja, tapi ada yang kedua yang rugi semuanya. Orang yang beriman juga akan merasakan rugi. Kalau yang kafir jelas, karena dia menghabiskan umurnya, menghabiskan hidupnya untuk kemaksiatan, tidak punya keimanan. Ini bertingkat-tingkat kerugian. Orang yang menghabiskan hidupnya untuk kemaksiatan, untuk perbuatan keji, mungkar, mengikuti hawa nafsu,
menzalimi orang lain, maka dia jelas rugi. Yang kedua, orang yang menghabiskan waktunya, umurnya untuk hal yang halal saja. Jam segini cari kuliner yang enak, makan di restoran mana atau di kafe mana, halal baginya, nggak ada larangan. Tapi dia rugi karena tidak berbuat amal soleh. Yang dicari yang halal. Kesempatan untuk beramal soleh dia gunakan untuk hanya senang-senang, walaupun itu halal. Tidak dosa tapi rugi, tidak dapat pahala. Bahkan ini yang menunjukkan bahwa orang yang beriman juga rugi, orang yang beramal soleh juga rugi, merasa rugi. Apa? Orang yang sudah sholat 5 waktu tapi merasa rugi ketika sudah meninggalkan dunia ini. Kenapa? Saya dulu kok sholatnya cuma yang wajib saja. Kok saya dulu sholatnya sendirian, tidak ikut jamaah, rugi. Pengennya yang lebih baik, pengen jamaah, pengen sholat yang sunnah, pengen sholat rawatib. Begitu juga orang yang puasanya hanya di bulan Ramadan saja, rugi. Saya menyesal, rugi. Kenapa dulu nggak rajin sholat puasa sunnah? Nggak rajin puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Asyura, rugi. Orang yang sedekah saja merasa rugi. Yang sedekah 5.000 akan merasa rugi. Saya punya lebih dari itu. Ada uang puluhan ribu, 10.000 kok tidak saya kasihkan. Cuman 5.000. Yang 10.000 merasa rugi. Saya ada uang 20.000. Harusnya bisa lebih banyak. Begitu seterusnya. Merasa rugi. Dan orang yang beriman pun akan merasa rugi. Dalam surat di sini disebutkan orang-orang yang rugi, bahwasanya orang-orang yang beramal soleh tapi rugi. Dalam surat Al-Mu'minun, kelanjutan yang tadi Al-Mu'minun surat 99 dan 100, ini 103. Al-Mu'minun 103. Orang yang beramal tapi rugi karena amalnya sedikit. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan orang-orang yang ringan pahalanya, ringan timbangannya, ringan amal solehnya dibanding dengan kemaksiatannya, dosanya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, fi jahannam khalidun, kekal di neraka jahanam. Mungkin ini kita jeda sebentar untuk adzan Isya. Kita lanjutkan setelah adzan. Allah taala. Bismillah. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi kita sudah membahas illal ladzina amanu wa amilus solihati. Dua kategori utama yang menjadikan orang itu bisa selamat adalah iman dan amal soleh. Makanya selalu disebutkan iman digandengkan dengan amal soleh. Tadi di surat At-Tin juga illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Kemudian di sini illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Dua, yang pertama ini pribadi. Setiap orang kalau ingin selamat dirinya, maka modal utamanya adalah iman dan amal soleh. Dua selanjutnya adalah keluar. Maka kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari api neraka. Makanya yang kedua selanjutnya 3 dan 4 ini watawasau bil haq,
nasihat menasehati dalam kebenaran. Mulai tidak hanya solih memperbaiki dirinya sendiri, tidak hanya alim untuk dirinya sendiri, tidak hanya taat, tidak hanya khusyuk dalam ibadahnya sendiri, tapi mereka mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, untuk mengikuti kebenaran, untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Maka al-haq di sini watawasau bil haq, dan nasihat menasehati dalam kebenaran. Ada yang mengatakan syariat Islam, ada yang mengatakan Al-Quran, yang mengatakan amal soleh juga. Tapi seluruh itu juga termasuk. Seluruh syariat Islam isi dari Al-Quran, amal soleh itu adalah kebenaran. Al-haq adalah sesuatu yang tidak akan berubah, sesuatu yang pasti, yang absolut, tidak berganti-ganti, kebenaran. Watawasau bil haq, kecuali orang yang sudah beriman, beramal soleh, dan nasihat menasehati dalam kebenaran. Mulai berdakwah, mengajak orang lain. Tidak hanya soleh untuk dirinya sendiri, tapi muslih, memperbaiki orang lain di sekitarnya, mengajak orang lain. Dan ini akan menjadi mulai bermasalah. Orang kalau soleh sendiri, taat sendiri, mungkin orang tidak akan mengganggunya. Tapi begitu mulai dia mengajak orang lain, nah ini kan keistimewaan dari umat Nabi Muhammad ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau orang sudah mengajak kepada kebenaran, kebaikan, dan mencegah kemungkaran, pasti akan ada resikonya. Maka nanti di keempatnya watawasau bisabr. Orang melakukan ketaatan saja untuk dirinya sendiri itu perlu kesabaran, apalagi mengajak orang lain. Sudah disampaikan dengan baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dan yang diajak sesuatu yang dia ajak itu kebaikan, tapi tanggapan orang akan berbeda-beda. Ada yang menerima kebenaran, ada yang mendiamkan, ada yang menolak. Maka ini kerugian bagi orang yang tidak mengajak kepada kebenaran, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana? Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ini surat Al-Anfal ayat 25. Dan takutlah kalian, jagalah diri kalian, fitnah, ujian, cobaan, adab, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak ditimpakan khusus bagi orang-orang dolim saja. Yang tidak dolim ikut kena, yang soleh ikut kena. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya. Siapa yang soleh tapi kena? Orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Suatu lingkungan, suatu masyarakat, suatu daerah yang dihuni berbagai macam orang, kemudian ada kemungkaran yang terjadi di situ, orang yang membiarkan, bahkan dia orang yang soleh, orang yang taat, orang yang khusyuk dalam ibadah, diam saja atas kemungkaran yang terjadi, maka seluruh penduduknya diancam dengan adab siksaan. Tidak pilih, hanya yang beriman yang kafir saja atau yang maksiat saja, tidak, semuanya, karena mereka mendiamkan kemaksiatan. Buktinya mana?
Di dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 165 ini kisah dari Bani Israel. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim sur'a wa yauma la yasbituna la ya'tihim. Tanyakanlah cerita tentang Bani Israel, tentang negeri yang di tepi laut, pekerjaannya nelayan. Hadiratal bahri id ya'duna fis sabti, mereka pasang jaring hari Jumat, padahal sudah dilarang hari Sabtu khusus ibadah, nggak boleh kerja. Pasang jaring hari Jumat, Sabtunya mereka diam karena ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim, karena ikan itu muncul di hari Sabtu itu kelihatan di permukaan, padahal hari Sabtu dilarang untuk bekerja. Maka wa yauma la yasbituna la ta'tihim, di luar hari Sabtu ikannya nggak nampak, nggak muncul. Nah, mereka membuat tipu daya seperti itu. Ini Bani Israel. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami uji mereka atas kefasikan yang mereka lakukan. Lalu ada yang mengingatkan, jangan kamu melakukan seperti itu dosa, itu larangan. Ini kisah Bani Israel. Tetapi ada yang soleh tapi malah menghalangi orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kamu ikut campur urusan orang lain? Kenapa kamu menasehati orang yang pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan datang siksaan, kebinasaan kepada mereka, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, biarin orang dia mau maksiat sendiri. Kamu ibadah sendiri, nggak usah turut campur. Tapi orang ini bersikeras tetap amar ma'ruf nahi munkar, itu tanggung jawab moralnya kepada masyarakatnya. Qalu ma'dziratan ila rabb, ini udurku kepada Tuhanku, ini alasan kelak bahwa saya sudah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ila rabbikum wala allahum yattaqun, semoga mereka bertakwa, mau taat, mau tobat. Tapi kemudian tidak mau tobat, kemudian diadab. Siapa yang diadab? Di ayat 165. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna anissu wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun. Ketika mereka sudah melupakan peringatan dari kami, apa yang sudah diperingatkan kepada mereka, anjaynal ladzina yanhauna anissu, yang diselamatkan orang yang melarang dari kemungkaran, perbuatan buruk. Yang lain semuanya diazab. Wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabim ba'isin, kami habiskan semua, kami binasakan orang-orang yang zalim ini dengan adab yang sangat menghinakan. Apa adabnya? Dirubah menjadi kera dan babi. Bima kanu yafsukun, atas kefasikan mereka. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq, saling wasiat mewasiati. Dan di sini wa tawasau, saling nasihat menasehati, artinya tidak hanya dia memberi nasihat, dia kalau dinasehati juga terima. Jangan satu arah, dua arah. Dia sendiri manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa dari khilaf, maka hendaknya dia juga menerima kalau diberi nasihat. Yang terakhir, watawasau bis sabr, dan nasihati, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kalau dalam surat Luqman disebutkan ayat ke-17, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, ini nasihat Luqman Al-Hakim, surat Luqman ayat 17. Wahai anakku, aqimis sholata, dirikanlah salat, amanu wa amilus sholihah, wa'mur bil ma'ruf, kemudian wa tawasau bil haq.
mengajak kepada yang baik, ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan laranglah dari perbuatan mungkar. Setelah itu wasbir ala ma asobak, sabarlah kamu, pasti akan menimpa sesuatu darimu kepadamu. Ketika kamu sudah berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, orang kita sholat saja dari rumah ke masjid tanpa mengganggu, tanpa mengajak orang lain, itu komentar orang macam-macam. Orang kita berpenampilan, menjaga diri dari penampilan yang buruk saja, komentar orang macam-macam, tuduhan orang macam-macam. Itu kita melakukan ketakwaan, ketaatan. Apalagi sudah mengajak orang lain. Wa tawasau bis-sabri, saling mengajak dalam sabar. Sabar ada yang membagi 3. Sabar dalam ketaatan, sholat butuh kesabaran, puasa butuh kesabaran, haji lebih baik, lebih berat lagi, butuh kesabaran. Kemudian sabar ketika meninggalkan maksiat, sabar meninggalkan kebiasaannya, sabar meninggalkan judinya, sabar meninggalkan ribanya, sabar meninggalkan ikhtilatnya, sabar dari meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah, cobaan. Sabar, ini kan sering jadi kata-kata. Sabar itu pelajaran yang terus menerus sepanjang hidup, dan ujiannya bisa tiba-tiba, tidak ada pemberitahuan. Salah satu ayat yang menunjukkan bahwasanya kita butuh setelah iman, amal soleh, mengajak amar ma'ruf nahi munkar adalah kesabaran. Iman itu, amal soleh itu butuh stamina, butuh kesabaran. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada manusia yang menyembah Allah di tepian, pinggir. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia ditimpa kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, dia senang, dia ikut, dia mau. Kalau ada pembagian kurban, ada pembagian zakat, dia senang, dia ikut. Tetapi wa in asabatu fitnah, kalau dia ditimpa ujian, keimanannya menuntut pengorbanan, inqalaba ala wajhihi, berbalik arah, ingkar lagi, kafir lagi, maksiat lagi. Khasirad dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Semoga kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten istiqomah dalam keimanan yang berbuah dengan amal soleh, yang bisa kita wujudkan dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan kemudian sabar istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Hal min soal, ada pertanyaan atau tidak ini Pak Yono, panitia? Kita jawab, silakan sebentar saja. Habis itu kita langsung iqamah. Enggak ada, sudah langsung iqamat, silakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.